Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel Pengejar Mimpi. Bersama saya Kade, kita hari ini akan bahas tentang analogi ya. Analogi atau disebut juga padanan hubungan. Jadi nanti kita diminta untuk mencari kata atau kelompok kata agar masing-masing kelompok kata tersebut membentuk hubungan yang sama. Di sini ada analogi untuk yang dua kata. Contoh soalnya, hewan, makanan, sate. Kira-kira hubungan yang diketahui antara makanan dan sate ini apa? Sate adalah salah satu jenis makanan. Berarti nanti di sini yang mengisi titik-titik ini adalah salah satu jenis hewan. Kita lihat opsinya. Air tidak mungkin ya. Ini juga salah, ini salah. Jadi jawabannya adalah C. Sapi adalah salah satu jenis hewan. Nomor 2, ada kata sekolah, pintar. Kita cari padanannya. Hubungan antara sekolah dan pintar. Sekolah akan membuat orang menjadi pintar. Kita cari ya. Opsi yang A, ini salah ya. B juga salah. Makan akan membuat kenyang. Yang C benar ya. Yang D ini salah. Ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, pembalap petinju Hubungan antara pembalap dan petinju dengan bagian yang kosong ini itu adalah arena pertandingannya. Jadi kalau pembalap mengikuti balapan itu di sirkuit. Kalau petinju bertinju di atas ring. Jadi jawabannya yang D ya. Berikutnya kita masuk ke analogi yang 3 kata. Di sini contohnya ada pena, tinta, dan kertas. Kira-kira hubungannya dari ketiga kata ini apa? Pena membutuhkan tinta ya untuk dapat digunakan. Jadi pena membutuhkan tinta untuk dapat digunakan. Lalu di situ ada kata kertas. Berarti medianya ya, media untuk menulis kertas ini sebagai medianya. Jadi pena membutuhkan tinta untuk dapat digunakan menulis di atas kertas. Kita cari yang cocok dengan hubungan di atas ya. Kita lihat yang B. Kuas membutuhkan cat untuk dapat digunakan mengecat pada dinding. Jawabannya yang B ya. Jenis analogi berikutnya berdasarkan hubungan antar kata. Di sini ada contoh berdasarkan fungsi. Telinga berfungsi untuk mendengar. Kita cek opsi yang A. Mata berfungsi untuk rabung? Tidak ya. Hidung berfungsi untuk flu? Juga tidak. C. Tangan untuk pukul? Juga tidak. Kulit berfungsi untuk meraba? Benar ya. Yang E juga ini salah. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya berdasarkan persamaan. Persamaan antar kata benda atau kata sifat. Di sini ada kata mudah sama dengan gampang ya.
Kita cari persamaannya. Untuk yang A, sulit sama dengan pusing? Tidak ya. Teman sama dengan rekanan? Benar ya. Apakah ayah sama dengan ibu? Tidak. Keluarga dan sekolah jelas berbeda. Pulang dan pergi? Salah ya. Jadi jawabannya yang B. Yang ketiga, berdasarkan lawan katanya ya. Di sini ada gelap dan terang. Basah, titik-titik. Gelap lawan katanya terang. Basah lawan katanya yang A salah. Angin juga salah. Basah lawan kata kering. Jadi jawabannya yang C ya. Yang keempat, analogi berdasarkan pekerjaan. Di sini ada profesi, lalu ada yang dikerjakannya ya. Contohnya yang nomor 1, wartawan berita. Jadi wartawan itu profesinya, berita itu yang dikerjakan ya. Salah satu tugas wartawan adalah mencari berita. Kita cari pasangannya. Apakah gelap itu profesi? Tidak ya. Malam juga bukan profesi. Yang C, polisi itu profesi. Dan salah satu tugas polisi adalah mencari pencuri. Jadi jawabannya yang C ya. Kalau yang D salah ya. Teller mencari uang? Enggak ya. Ini juga salah. Contoh berikutnya, ini masih berhubungan dengan pekerjaan ya, tapi pasangannya itu dengan tempat kerjanya. Di sini ada teller, bekerja di bank. Kita cari yang sebelah kirinya profesi. Apakah kulit profesi? Bukan ya. Masinis, apakah tempat kerjanya di gedung? Salah ya. Guru di sekolah. Benar ya. Kaki ini bukan pekerjaan ya, pot juga bukan pekerjaan, jadi ini salah. Jawabannya yang C. Yang kelima, hubungan berdasarkan sebab akibat. Jadi bisa sebabnya dulu baru akibatnya, atau sebaliknya. Akibatnya lalu sebab. Untuk contoh soal nomor 1, hujan mengakibatkan banjir. Kemarau mengakibatkan apakah berdebu? Tidak ya. Kemarau mengakibatkan kekeringan? Benar ya. Berasap salah, beracun dan menyerap juga salah. Berikutnya ada abrasi dan empasan. Abrasi disebabkan oleh empasan. Apakah serpihan disebabkan oleh potongan? Salah ya. Apakah rusak disebabkan parah? Reruntuhan disebabkan oleh penghancuran. Benar ya. Yang D salah. Gempa disebabkan oleh bumi? Salah ya. Contoh sebab akibat yang ketiga, di sini ada kaya, hemat. Kaya karena hemat, ya. Apakah rajin karena giat? Salah. Rajin karena pandai? Salah. Tapi pandai karena rajin ya. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya berdasarkan urutan. Di sini biasanya berkaitan dengan kata benda. Contoh soalnya Juni, Maret. Urutannya Juni itu 2 bulan setelah Maret ya. Apakah Mei itu 2 bulan setelah Juli? Tidak ya. Ini juga salah. Minggu itu 2 hari setelah Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, lalu Minggu, 2 hari setelahnya, berarti benar ya.
Jadi jawabannya yang C ya. Yang ketujuh, berdasarkan jenis. Umum ke khusus atau sebaliknya, khusus ke umum ya. Kita lihat contohnya zebra, lalu binatang. Jadi zebra adalah salah satu jenis binatang ya. Zebra salah satu jenis binatang. Apakah anak salah satu jenis ibu? Tidak ya. Apakah kucing salah satu jenis tikus? Juga tidak. Apakah kamar salah satu jenis rumah? Apakah pohon salah satu jenis jati? Salah, ini kebalik. Kalau jati dulu baru pohon, baru benar. Jadi ini salah. Apakah mawar salah satu jenis bunga? Benar ya. Jadi jawabannya yang E. 8, berdasarkan bagian. Jadi kata benda, lalu ada bagiannya. Kita lihat di sini, rumah, atap. Jadi atap adalah bagian dari rumah. Lalu bagian dari kepala apa kira-kira? Apakah gundul? Tidak ya. Apakah handuk? Tidak. Botak juga bukan bagian. Bagiannya itu kepala, masa kepala lagi? Bagian dari kepala, apakah rambut? Benar ya. Jadi jawabannya yang E. Terakhir yang ke-9 itu tentang ilmu ya. Jadi ada kata benda dan ilmunya. Di situ ada kata psikologi dan perilaku. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Berarti kita cari ya. Apakah suhu mempelajari termometer? Salah ya. Sepak bola mempelajari lapangan? Guru mempelajari pedagogi. Salah ya. Guru di sini adalah profesi ya, bukan kata bendanya. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang agama. Benar ya. Jawabannya yang D. Kita masuk ke soal latihan ya. Nomor 1, di situ ada kata beton dan gedung. Gedung itu terbuat dari beton. Jadi gedung terbuat dari beton. Kita cari ya. Apakah kerja terbuat dari kertas? Tidak ya. Karet terbuat dari sendal? Tidak ya. Rokok terbuat dari tembakau? Ini benar. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 3, di sini ada kata perangkap dan menangkap ya. Berdasarkan fungsi ya ini. Jadi perangkap digunakan untuk menangkap. Apakah pancing digunakan untuk ikan? Bajak untuk sawah? Tidak ya. Senapan digunakan untuk berburu? Benar ya. Ini salah. Parang untuk mengasah juga salah ya. Nomor yang D harusnya traktor untuk membajak ya, bukan untuk petani. Salah ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5, ini masuk kategori ilmu ya. Jadi di sini ada meteorologi dan cuaca. Meteorologi itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Ilmu tentang cuaca. Yang sebelah kirinya ilmu, ini bukan termometer, bukan ilmu. Patologi, apakah patologi ilmu? Ya, benar. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Jadi jawabannya yang D ya. Nomor 10, di sini ini analoginya tentang pekerjaan ya. Jadi profesi dan tempat kerjanya. Perawat bekerja di rumah sakit. Apakah kasir bekerja di cek? Tidak ya. Apakah artis di museum? Tidak juga ya. Apakah aktor kerja di sinetron tempatnya? Ini bukan tempat ya. Apakah teller kerja di bank? Ya, benar ya. Jadi jawabannya yang E ya. Nomor 12, telepon dan abonemen. Ini kata bendanya.
Abonemen di sini menurut KBBI itu adalah uang untuk berlangganan. Jadi, telepon itu harus membayar abonemen atau uang untuk berlangganan ya. Jadi, kita cek jawabannya, apakah pegawai membayar gaji? Salah ya. Kendaraan harus membayar pajak? Benar ya. Apakah turis membayar paspor? Salah. Apakah buruh membayar upah? Juga salah. Peron membayar karcis? Tidak ya. Jadi jawabannya yang B. Sekian pembahasan analogi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum.